Meskipun simpel tapi fondasi. Saya khotbah koar-koar di mana-mana, tapi kalau ada di dalam hati ini ada kebencian, maka ini semua jadi kosong, tidak ada guna apa-apa. Ya. Anda semua rajin duduk di PD tiap hari Selasa, tapi kalau Anda ada sesuatu kebencian dengan orang lain, itu barang kecil itu. Tapi ini semua yang mau duduk, ini tidak ada arti. Lu mau pukul tangan sampai tangan bangka, itu sudah ada arti. Mau menyanyi, angkat tangan, rentangkan tangan, saudaraku, tidak ada arti. Kasih itu penting sekali. Maka ini hati ini mesti jaga baik-baik soal kasih. Kalau sudah nanti sudah ada arti. Ya. Saudara, Anda pulang gereja, Anda pulang PD, bawa Alkitab, tapi sampai di muka rumah, Anda pun tetangga yang Anda tidak suka ada di muka rumah. Ya. Lalu Anda bilang, setan satu lah. Hati-hati. Ya saudara terkasih dalam Tuhan. Semua yang kita puji-puji di sini, puji Tuhan, jadi hilang semua gara-gara itu setan satu. Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Playmo. Jangan lupa subscribe. Syukur buat kesempatan sore hari ini. Saya diizinkan Tuhan untuk boleh ada di persekutuan Doa Efata untuk berbagi berkat firman Tuhan. Terima kasih buat penjaga kaki Dian yang memberikan kepercayaan ini. Saya mengajak kita untuk memperhatikan kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11. Kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 9 sampai dan diikuti oleh Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. Roma pasal 12. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mengerti. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesusahan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan tema buat kita pada kesempatan ini sesuai dengan Roma 12 ayat yang ke-9 dan seterusnya, perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab, nasihat untuk hidup dalam kasih. Maka temanya adalah hiduplah di dalam kasih. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara soal hidup di dalam kasih, ya di dalam Alkitab, maka ini merupakan sesuatu yang sangat penting sekali di dalam hidup kekristenan kita. Ya, saya ulang ya. Kalau bicara soal hidup di dalam kasih di dalam Alkitab, maka saudaraku ini merupakan sesuatu yang sangat penting, esensi dalam hidup kekristenan kita semua. Mengapa demikian? Karena kekristenan itu lahir karena adanya kasih, ya. Tanpa ada kasih maka tidak ada kekristenan. Tanpa ada kasih maka tidak ada orang-orang yang saudaraku percaya kepada Yesus. Jadi awal mula atau titik awal di mana kita bisa menjadi orang Kristen atau kita bisa menjadi orang percaya itu hanya karena kasih. Mari kita lihat Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Ayat ini menyatakan tentang hal itu. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Perhatikan firman Tuhan, saya bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini menyatakan secara eksplisit di sana bahwa karena besar kasih Allah akan dunia ini, Dia kemudian memberikan Kristus Yesus kepada kita semua, sehingga kita kemudian menjadi percaya kepada Yesus dan kita menjadi orang-orang yang diselamatkan.
atau menjadi kelompok orang Kristen, menjadi kelompok anak-anak Allah, menjadi kelompok orang-orang percaya, itu karena sekali lagi didahului dengan kasih Allah yang dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tanpa kasih Kristus maka tidak ada kita yang bisa jadi orang Kristen. Tanpa kasih Kristus tidak ada seorang pun yang bisa menjadi orang-orang yang disebut diselamatkan atau memperoleh ahli waris kerajaan Allah. Jadi kalau saudara kita diminta untuk hidup di dalam kasih, maka itu adalah sesuatu yang sangat relevan atau berkaitan erat dengan panggilan kita sebagai orang percaya. Justru agak aneh kalau saudara dan saya kita menyatakan diri kita adalah orang Kristen, orang percaya, tapi kemudian kita tidak hidup di dalam kasih. Itu saudaraku, ada sesuatu yang tidak beres dengan hidup kekristenan kita. Nah, karena itulah di dalam teks yang tadi kita baca, Rasul Paulus meminta kepada jemaat yang ada di Roma untuk mereka hidup di dalam kasih. Untuk mereka benar-benar hidup di dalam kasih. Kasih apa? Kata kasih di situ dipakai kata agape, artinya kasih yang spesial, kasih yang sungguh-sungguh. Ini kasih Allah itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, pada sore hari ini saya mau berbagi 4 hal penting ya, dari bagaimana kita hidup di dalam kasih Allah. Yang pertama, mari kita temukan di dalam ayat ini, saudara yang terkasih, di ayat yang ke-9. Ya, kita perhatikan ayat yang ke-9 dari teks 1 Korintus pasal yang ke-12. Pasal 12 ayat 9. Sekali lagi saya mengajak kita untuk membaca ayat ini. 1 Korintus, Roma 12 ayat 9. Saya salah sebut. Roma 12 ayat 9. Ya, mari kita baca bersama-sama di dalam teks ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Orang yang hidup di dalam kasih itu identik dengan, saudaraku, dia akan menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Itu orang yang hidup di dalam kasih. Jadi saudara, kalau orang itu benar-benar mengalami kasih Kristus, orang itu benar-benar hidup di dalam kasih Allah, otomatis saudara, kejahatan itu pasti dia akan jauhi, kebaikan dia pasti akan lakukan ya. Ini kuncinya, ini yang menjadi faktor utama, ini yang menjadi saudara bagian terpenting. Tadi saya mulai menyinggung kitab 1 Korintus, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ingat baik-baik, kalau kita memperhatikan jemaat yang ada di Korintus ya, jemaat ini adalah jemaat yang luar biasa kalau dalam hal karunia-karunia rohani. Kalau saudara lihat di dalam kitab 1 Korintus 12, 1 Korintus pasal yang ke-14, ini jemaat punya banyak sekali karunia. Mereka punya karunia penglihatan, mereka punya karunia bahasa roh, mereka punya karunia iman, mereka karunia mujizat. Semua karunia mereka punya di dalam jemaat di dalam jemaat Korintus ini. Tetapi kita menemukan fakta di dalam surat 1 Korintus itu, meski mereka ini banyak sekali karunia, tetapi juga tidak lepas dari banyak sekali kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Saudara bisa mulai dari pasal 3. Di situ terjadi perpecahan, perselisihan, iri hati, saudara yang terkasih. Lalu kemudian di pasal 6, di sana ada percabulan, saudaraku. Kemudian datang ke pasal yang ke-8, ada penyembahan berhala di sana. Saudara yang terkasih, datang di pasal yang ke-9, Paulus mengungkapkan banyak sekali dosa-dosa di sana. Mereka orang kikir ada di sana, penyembah berhala ada di sana, tukang berzina ada di sana, mabok ada di sana. Pokoknya semua dosa-dosa itu disinggung oleh Paulus di dalam suratan 1 Korintus. Pertanyaannya kenapa? Kalau kita melihat di dalam pasal 13 khusus, kita menemukan jawaban bahwa ternyata ada kasih yang kurang di dalam pribadi orang-orang yang ada di Korintus. Ketika mereka tidak hidup di dalam kasih,
maka saudaraku, mereka tidak mungkin bisa hidup di dalam kebaikan. Meskipun saudaraku, kelihatan mereka sudah menjadi orang percaya, kelihatan mereka punya karunia, kelihatan mereka punya kelebihan, tapi ketika kasih itu tidak melingkupi seseorang, maka orang itu tidak bisa hidup dalam hal kebaikan. Maka saudara lihat 1 Korintus 13. Mari kita lihat 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat 3. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat 3. Ya, sama-sama kita baca jemaat Tuhan dalam hitungan yang ketiga. 1 Korintus 13 ayat 1, 2 dan ayat 3. 1, 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Jadi kalau tidak ada kasih, semua percuma. Kenapa? Karena orang tidak mungkin hidup di dalam kebaikan. Orang tidak mungkin bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Pasti saudaraku, meski ada karunia, dia bikin tetap jahat. Nah ini saudara, hal yang kita tidak boleh lupakan. Maka kalau kita bisa melihat dalam dunia hari-hari ini, bukan di dunia Korintus sana, tapi dunia sekarang yang dimana kita hidup, kita temukan ada banyak orang Kristen yang begitu. Kenapa kok tidak bisa jauhi kejahatan? Padahal orang bilang dia jupi gereja, dia justru baca Alkitab, dia juga saudaraku mungkin melayani Tuhan, ya. Tapi kenapa tidak bisa menjauhi yang namanya jahat-jahat itu? Sekali lagi, karena tidak hidup di dalam kasih Allah. Siapa tidak hidup di dalam kasih Allah, dia tidak mungkin bisa menjauhi kejahatan. Dia tidak mungkin bisa berbuat kebaikan. Dia tidak mungkin bisa hidup di dalam pertobatan. Sebab kasih itulah yang akan bekerja di dalam diri orang itu, sehingga orang itu mampu untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Itu karena the power of love. Kekuatan kasih, bukan karena kekuatan kita. Ada amin? Amin. Ya. Jadi kalau ada orang bergumul, ya, saya mau tinggalkan ini kok tidak bisa. Saudara, jawabannya sederhana. Kamu harus punya kasih di dalam diri. Kalau tidak ada kasih, tidak bisa. Ya. Nah, persoalannya adalah kapan itu kasih diberikan kepada seseorang? Mari kita lihat Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima. Kitab Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh apa? Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi saudara, kalau ada Roh Kudus berarti ada kasih. Ya, tidak bisa Roh Kudus ada kasih tidak ada, itu tidak mungkin. Ya. Karena itulah kenapa orang bisa mengalahkan yang jahat dan melakukan yang baik. Karena rupanya kasih dengan Roh Kudus itu ada bersama-sama. Kasih dan Roh Kudus itu tidak bisa terpisahkan. Kasih dan Roh Kudus itu bagian yang sangat erat. Makanya kalau saudara baca Galatia pasal yang kelima, buah roh itu adalah kasih di dalamnya. Ya. Jadi kalau ada Roh Kudus pasti ada kasih. Jadi tidak mungkin saudaraku orang berkata dia punya kasih, tapi dia tidak memiliki saudaraku hal-hal kebaikan di dalam dirinya. Itu impossible. Itu sesuatu yang tidak masuk di dalam akal logika secara iman kekristenan. Itu tidak bisa. Kalau orang itu mengatakan dia Kristen, dia mengasihi Tuhan, dia orang percaya, dia punya Roh Kudus, maka otomatis dia harusnya punya kasih.
Dan kasih itu membawa dia untuk melakukan hal-hal yang namanya kebaikan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita punya kota Kupang, namanya kota apa? Kasih. Ya. Tapi kasih yang di kota Kupang ini, apakah sudah semua memiliki kasih yang dari Tuhan? Jawabannya belum. Kenapa belum? Karena masih banyak orang di kota Kupang yang namanya kota kasih ini, tetapi hidupnya tidak di dalam pertobatan. Hidupnya tidak melakukan kebaikan, tapi melakukan kejahatan terus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Sebab kalau ini kota sudah baik, tidak ada lagi orang Kristen yang hidup di luar kasih Kristus. Ya, semua punya slogan yang sama dan hidup di dalam kasih, bukan hanya slogan. Ya, mungkin penjara dan rutan tutup lama. Itu karena orang semua jadi baik. Ya, tapi saudara yang terkasih, fakta membuktikan bahwa ternyata itu hanya cuma slogan. Kasih itu hanya cuma kata-kata. Kasih itu cuma sekedar suatu ucapan yang orang biasa ucapkan, tapi orang tidak hidup di dalamnya. Orang tidak merasakan kekuatan kasih itu, sehingga hidup tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya dia tidak berubah. Dari tahun ke tahunnya terus hidup di dalam kejahatan, terus hidup di dalam kejahatan, terus hidup di dalam lumpur dosa. Ya, karena memang dia tidak menikmati kasih Allah itu. Sebab orang kalau menikmati kasih Allah, dia pasti akan terlepas dari yang jahat, dan dia pasti hidup di dalam hal yang namanya kebaikan demi kebaikan. Ada amin? Itu hal pertama yang Alkitab bicarakan soal hidup di dalam kasih. Yang kedua, tadi saya bilang ada 4 hal yang saya mau sampaikan buat kita. Yang kedua, mari kita lihat Roma pasal 12 itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada ayat yang sekarang ayat yang ke-10, 11. Saudara, ayat 10 lebih dulu saya bacakan buat kita. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Yang kedua, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau orang memiliki kasih atau hidup di dalam kasih, itu pasti dia akan memiliki yang namanya kasih persaudaraan. Itu pasti ada. Jadi saudara, itu ayat tadi mengatakan jelas itu, bahwa hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Kata saudara di sana dipakai phileo, ya. Jadi sebelum saudaraku dibilang phileo, ayat 9 bilang kasih itu jangan pura-pura. Kasih yang di sini dipakai bukan phileo tapi agape. Jadi saudara, untuk sampai kepada kasih kepada saudara-saudara atau phileo, philea, itu tidak bisa terjadi kalau tanpa kasih Allah. Makanya Yesus di dalam penyampaiannya kepada murid-murid dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39, dia bilang begini. Mari kita lihat Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 38. 39 baru dia bilang, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia. Sampai sini. Jadi saudara, tidak ada orang bisa mengasihi sesamanya kalau dia tidak lebih dulu mengasihi Tuhan. Atau kasih Allah itu tidak ada di dalam dirinya, maka dia tidak mungkin bisa mengasihi sesamanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka betapa pentingnya kita memiliki kasih Allah lebih dulu di dalam diri kita. Mengapa kok kasih Allah itu mendorong orang bisa mengasihi sesamanya? Ingat baik-baik, karena kalau kita bicara soal kasih persaudaraan dengan konteks Alkitab, itu berbeda dengan kasih persaudaraan dalam konteks sekuler atau orang dunia. Itu beda, ya. Karena kasih kepada sesama di dalam Alkitab itu, saudaraku, dikatakan begini saudara, ya, kalau ada musuh yang membenci kita, kita harus mengasihi musuh kita. Itu kasih sesama. Jadi bukan kasih sesama itu sesama orang yang mengasihi kita.
Kalau sesama orang yang mengasihi kita, semua orang bisa melakukan, termasuk orang yang tidak kenal Kristus pun bisa melakukan. Tetapi ajaran kekristenan mengajarkan kepada kita, kalau kita memiliki kasih Allah di dalam hidup ini, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bukan hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, tapi kita juga mengasihi orang-orang yang membenci kita, bahkan yang memusuhi kita, kita harus mengasihi. Ada amin? Tapi saya ulang lagi, berapa banyak orang Kristen yang masih simpan akar baik? Berapa banyak orang Kristen yang balas kejahatan dengan kejahatan? Saudara yang terkasih, ya, kalau kasih sesama itu sudah mulai mengalir dalam hidup kita semua, ya, semua orang Kristen, saya ulang lagi, di kota yang punya slogan kasih ini, maka kita tidak akan dengar lagi orang iri satu dengan yang lain, orang benci satu dengan yang lain, atau orang menjatuhkan satu dengan yang lain. Itu kita tidak akan dengar lagi, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena ada kasih Allah. Kasih Allah itu membuat bisa orang mengasihi, bahkan musuhnya, orang yang membenci dia pun dia bisa kasihi. Ya. Nah, ini penting buat kita semua yang hadir pada kesempatan sore diberkati ini, supaya kita memiliki kasih dari Allah. Sebab kasih dari Allah akan memampukan saudara untuk dapat mengasihi bukan hanya orang-orang di sekitar kita yang mencintai kita, yang melakukan sesuatu yang baik kepada kita, tetapi bahkan orang-orang yang tidak mengasihi kita, orang-orang yang membenci kita, orang yang melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan buat saudara dan saya. Kita harus tetap mengasihi mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada orang pernah cerita dengan saya begini, ya. Dia bilang begini, Bapak bayangkan, ya. Waktu dia bilang bayangkan, saya bilang tunggu, saya bayangkan dulu, ya. Ya, baru kamu masuk di dalam ceritanya, saudara. Dia bilang begini, bayangkan Bapak, beta ini sebuat baik apa, tinggal apa, ya. Tapi dia ini memang, ya, dia sudah tahu diri betul-betul, ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini ibaratnya air susu dibalas dengan air tuba. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu dia bilang begini, makanya beta sutobat Bapak, tolong dong tuh beta sutobat, ya. Saudara. Nah, ini bahaya sekali kalau kita sampai kepada posisi begini, ya. Karena kalau kita mengasihi karena orang itu baik sama kita, maka itu sesungguhnya kasih Kristus belum ada di dalam diri kita. Kasih Kristus itu adalah ketika musuh sekalipun, orang itu membenci kita, orang itu melakukan hal yang tidak baik sama kita pun, kita harus tetap mengasihi. Itulah yang namanya kasih Allah. Ada amin? Bilang samping kiri kanan, bisa kok? Dia tukang datang pinjam gula, pinjam garam, pinjam minyak goreng, ya tuh saudara. Tiba-tiba Anda dalam kekurangan, Anda pergi di depan rumah bilang bisa bantu beta. Oh, baru dia bilang begini, sorry ya beta ada susah, ya sudah. Itu kira-kira kita pulang kita bilang apa? Baru nanti lu datang lagi, ya kan saudara. Ya kadang-kadang karena kita ini saudara mau mengasihi orang karena kalau orang buat baik sama kita. Kalau begitu orang tidak buat baik sama kita, maka kita juga tidak mau buat baik sama orang itu. Itu bukan kasih, saudara terkasih. Saya ulang lagi, kasih yang Allah berikan kepada kita itu memampukan kita sehingga musuh sekalipun kita bisa kasih. Maka saudaraku, ketika Yesus mengajarkan soal kasih kepada murid-murid, dia memberikan satu perumpamaan tentang orang yang saudaraku ada di pinggir jalan, luka berat, ya. Lalu kemudian ada orang Yahudi yang turun, ada ahli Taurat yang turun dari bait suci, tetapi mereka semua tidak memperdulikan orang itu. Tetapi ada orang Samaria yang dikatakan orang Samaria itu baik hati, saudaraku, ya. Dialah yang kemudian mengangkat orang itu, lalu kemudian menaikkan di atas keledainya. Dia bawa orang itu untuk diobati, dirawat, saudaraku. Ini kasih. Jadi kasih itu sekali lagi bukan ketika memberikan keuntungan kepada kita. Kasih itu adalah bicara soal pengorbanan. Kasih itu ketika orang berani berkorban kepada orang lain.
itulah kasih sejati. Ada amin? Jadi saya ulang lagi, hidup di dalam kasih. Yang pertama ingat, mesti jauh yang jahat, tambah hari bikin baik, ya, tambah hari bertobat. Dua, ingat, kalau kita hidup di dalam kasih, maka kita harus terus menabur kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sekalipun ada orang-orang di sekitar kita yang tidak tahu diri, ya. Balas kejahatan dengan kejahatan. Beberapa hari yang lalu saya buka di Facebook, lalu kemudian saudara, saya temukan ada seorang, itu entah konten atau benar-benar suatu fakta, saya tidak tahu, tapi itu cerita dalam bahasa Inggris, ya. Video itu dalam bahasa Inggris. Ada seorang bapak tua naik ke atas kereta atau mobil, ya, dia khotbah di situ. Lalu tiba-tiba seorang anak muda yang lagi masalah galau berat, dia bangun, ditempelin bab tua bola balik. Bab tua lagi beritakan Injil, tapi itu bab tua tidak menyerah. Dia terus bicara tentang firman. Dia mengasihi, dia bahkan sorong dia pun diri untuk ditampeleng lagi bola balik. Tapi kemudian lewat itu peristiwa, orang itu yang tadi tampeleng itu akhirnya sadar, bertobat, dan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Saudara bayangkan kalau waktu bab tua ditampeleng, lalu dia bilang, lu siapa, ya? Dia juga mulai banting itu Alkitab, dia tidak jadi khotbah, dia bilang lu tampeleng beta, beju balas lu, ya. Saudara, maka mungkin tidak terjadi pertobatan. Tetapi sekali lagi ketika kasih itu dinyatakan, meskipun ada orang yang membenci kita, ada orang yang tidak senang sama kita, kita tetap menyatakan kasih. Itu akan menjadikan sesuatu yang luar biasa di dalam hidup kita sekalian. Karena itu hari ini saudara, ketika kita belajar soal kasih, ingat, kasih itu bukan memberikan keuntungan, tapi kasih itu terkadang harus kita berkorban di sana. Kenapa harus kasih saudara kepada saudara ini adalah kasih Kristus? Karena kasih Kristuslah yang memampukan kita bisa melakukan yang namanya membalas kebencian dengan saudaraku kasih. Saudara terkasih dalam Tuhan, karena bicara soal kasih Kristus, itu kita bicara soal pengorbanan. Yesus sudah melakukan itu lebih dulu. Ya, dia mati di kayu salib, dia dicambuk, dia dipaku, dia disalibkan, saudara. Bukan karena kesalahan dia, tapi karena dosa-dosa manusia. Ya, itu membuktikan bahwa dia menunjukkan kasih secara tidak terbatas. Tidak hanya kepada kelompok orang tertentu, tidak hanya kepada kaum Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, kelompok imam-imam, tidak. Dia berikan kasih itu kepada semua orang. Karena itu kalau itu kasih ada di dalam diri kita, maka kita pun mampu mengasihi orang lain, bahkan musuh sekalipun kita bisa mengasihi. Ya. Yang ketiga, kalau kita mau hidup di dalam kasih, saudara yang terkasih, kembali kepada ayat di dalam kitab Roma pasal yang ke-12. Masih di ayat yang ke-10, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sana dikatakan kepada kita, saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara, kalau saya memperhatikan kalimat itu di dalam teks bahasa asli Alkitab, bahasa Yunani, saudara, itu dipakai kata praugeomai. Itu kata praugeomai itu artinya begini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Orang itu selalu melihat orang yang ada di sekitarnya itu punya kelebihan-kelebihan. Ya, bukan melihat kekurangan-kekurangan, tetapi melihat kelebihan-kelebihan. Nah, itu yang namanya kasih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mau melihat kekurangan orang, maka kita tidak mungkin bisa mengasihi orang. Tapi lihatlah, saudaraku, kelebihan-kelebihannya. Kelebihan-kelebihan itulah yang akan memampukan kita untuk mengasihi orang. Makanya tulisan daripada Rasul Paulus tadi dikatakan jelas, ya, saling mendahului dalam memberi hormat. Artinya, waktu kita lihat dia lebih, dia ada sesuatu yang lebih, dia ada sesuatu yang baik, dia ada sesuatu yang menyenangkan, maka kita mampu untuk mengasihi orang itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Kebanyakan manusia itu selalu melihat kekurangan. Ya, saya berikan contoh, saudara yang terkasih. Ya, kalau kita buat pesta, ya, atau acara, saudara, orang-orang yang kita mau dudukkan mereka di kursi paling depan, ya, itu pasti kalau kita tuan pesta, kita subisik memang. Saya ada undang Kapolda, Wakil Gubernur, Wali Kota, ya saudara. Pokoknya kita seomong memang jadi tolong ya. Tempat nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 itu tidak boleh ada tamu lain yang isi, karena itu khusus hanya buat mereka. Saudara yang terkasih, kenapa kok kita bisa menempatkan mereka ada di situ? Saya ulang, karena kita melihat kelebihan mereka sebagai wakil gubernur, wali kota, kapolda. Itu yang buat kita menempatkan mereka ada di kursi depan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tiba-tiba orang yang sama kita pernah dudukan di kursi depan, saudara terkasih dalam Tuhan, dia tidak jadi kapolda lagi, dan dia tidak jadi wakil gubernur lagi, dia tidak jadi wali kota lagi. Kira-kira adakah kita masih menempatkan dia di kursi terdepan? Saya rasa itu kita kali bagi lah. Saudara terkasih, kenapa? Karena kita hanya lihat kelebihannya. Waktu kita melihat kelebihannya, kita kasih penghormatan. Nah saudara, kasih Kristus itu tidak melihat kekurangan, tapi kasih Kristus itu melihat kelebihan-kelebihan. Dan saya percaya bahwa semua manusia di bawah kolong langit ini tidak hanya punya kekurangan, tapi punya kelebihan-kelebihan. Ada amin? Maka kayaknya mustahil kita ada musuh ya, saudara. Kayaknya mustahil kita bisa benci orang. Kayaknya mustahil saudara kita bisa iri hati kepada orang lain. Kenapa? Ya karena kita selalu lihat kelebihannya. Kita tidak melihat kekurangannya, tapi kita melihat kelebihannya yang menjadi pemacu untuk kita terus mengasihi dia. Tapi kalau orang hanya melihat kekurangan orang lain, saudara terkasih dalam Tuhan, dia tidak mungkin mampu mengasihi dengan kasih Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang kita harus lakukan dalam hidup kekristenan kita. Bulan Februari ini orang kenal dengan bulan kasih, ya, karena sebentar lagi 14 Februari ada Valentine Day, hari kasih sayang. Ya. Kasih sayang yang manakah yang kita terapkan? Kasih sayang yang Alkitab ajarkankah? Atau kasih sayang yang kita punya cara pandang? Saudara, kalau kita mau terapkan kasih sayang yang ada di dalam Alkitab, mari kita sungguh-sungguh belajar dari firman Tuhan ini ya. Setiap hari saudara coba kita mulai pikirkan, adakah benar-benar kasih yang saya terapkan di dalam hidup saya ini, saudara, sudah betul-betul seperti apa yang Alkitab katakan? Sebab kalau tidak, ini memang hal-hal simpel yang saya bicarakan, tetapi ini bukan main-main, ini fondasi, saudara. Meskipun simpel tapi fondasi. Saya khotbah koar-koar di mana-mana, tapi kalau ada di dalam hati ini ada kebencian, maka ini semua jadi kosong, tidak ada guna apa-apa. Ya. Anda semua rajin duduk di PD tiap hari Selasa, tapi kalau Anda ada sesuatu kebencian dengan orang lain, itu barang kecil itu. Tapi ini semua yang mau duduk tidak ada arti. Lu mau pukul tangan sampai tangan bangka itu tidak ada arti. Mau menyanyi, angkat tangan, rentangkan tangan, saudaraku, tidak ada arti. Kasih itu penting sekali. Maka ini hati ini mesti jaga baik-baik soal kasih. Kalau nanti tidak ada arti. Ya. Saudara, Anda pulang gereja, Anda pulang PD bawa Alkitab, tapi sampai di muka rumah, Anda pun tetangga yang Anda tidak suka ada di muka rumah. Ya. Lalu Anda bilang, setan satu lah. Hati-hati. Ya saudara terkasih dalam Tuhan, semua yang kita puji-puji di sini, puji Tuhan, jadi hilang semua gara-gara itu setan satu. Hati kita ini menjadi penting. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita setia setengah mati dengan Tuhan Allah, tapi saudara, hati kita tidak beres. Kita masih punya kebencian-kebencian di dalam hati kita.
Anda buka status, lihat manusia satu yang Anda paling suka dia. Ya saudara, hati-hati. Itu menunjukkan sekali lagi kasih kita sedang bermasalah. Dan kalau kasih kita bermasalah, hidup kekristenan kita bermasalah. Saudara, hidup kekristenan kita bermasalah. Jadi itu ingat. Makanya Paulus berkata, kau punya iman, kau punya pengharapan, kau bisa bahasa malaikat semua, tapi kalau tidak ada kasih, percuma. Bahkan iman yang Paulus bilang itu bukan iman yang kasih pindah gunung. Tadi kita baca. Ya, Anda bayangkan Anda berdiri di Gunung Mutis, baru aku berkata kepada Gunung Mutis, pindahlah. Ya, itu dahsyat tuh, saudara. Itu gunung bisa pindah. Itu Anda imannya memang iman luar biasa. Tapi Alkitab bilang kalau tidak ada kasih, orang yang puji saudara punya iman kasih pindah Gunung Mutis itu pun sekali lagi jadi sesuatu yang tidak ada arti sama sekali dalam kehidupan hidup. Hanya gara-gara sepotong yang namanya kasih. Maka tiap hari kalau lewat itu orang yang benci kita, lihat, jangan lihat dia pun kekurangan, tapi lihat kelebihannya. Ada amin? Lihat dia bilang, memang dia setan-setan, nah dia coba ya begitu. Jadinya kita akhirnya pikir positif. Ya, saudara. Tapi kalau kita hanya lihat sisi yang sana baik, aduh nanti betul bisa mengampuni orang. Betul sana bisa, betul akan terus simpan dendam, kepahitan, kebencian dalam diri kita sekali. Saudara terkasih dalam Tuhan. Bahkan saya pernah bilang begini, kalau ada kebencian di dalam hati kita, ada dendam di dalam hati kita, ya, Anda buka tudung saji, ya. Begitu buka tudung saji, padahal di atas itu di bawah tudung saji itu ada nasi, ada ikan goreng, ya, saudara, ada mungkin apalagi daging babi sei. Tapi begitu kamu buka, itu nasi, itu daging sei, itu ikan berubah semua. Jadi siapa? Jadi itu orang pemuka yang kita benci. Saudara, begitu kita buka itu, kita lihat dia, kita jadi nafsu makan hilang memang. Ya, saudara, ya. Kenapa? Karena memang hati kita tidak beres. Kasih di dalam diri kita itu lagi mengalami suatu trouble, ya, lagi mengalami suatu hal yang tidak baik, saudara. Maka seluruh eksistensi hidup kita akan jadi kacau. Maka sederhana sekali, ingat, setiap hari lihatlah kelebihan orang lain. Itu dia lewat, orang suka bilang dia keriting satu, ya, saudara. Anda tak usah lihat keritingnya, ya saudara. So kalau kamu lihat keritingnya, kamu akan benci dia. Lihat kelebihannya. Ada amin? Tapi keriting begitu mah dia juga. Ya, lihat kebaikannya, saudara. Maka pasti saudara akan menjadi orang yang saling mengasihi. Yang terakhir, yang keempat, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bicara soal kasih, hidup di dalam kasih. Saya ulang, pertama ingat, pasti tambah hari bikin hidup dalam kebaikan. Dua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mampu mengasihi orang yang membenci kita. Lalu yang ketiga, kita akan melihat kelebihan orang-orang di sekitar kita. Dan yang keempat, terakhir saudaraku, dikatakan ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Hal yang keempat, saudara, kalau kita hidup di dalam kasih itu akan membakar antusiasme kita, atau akan membakar roh kita, saudara, spirit kita untuk melayani Tuhan. Tanpa kasih orang akan, saudaraku, lemah di dalam melayani. Tanpa kasih orang tidak akan, saudaraku, mau mengiring Tuhan. Tanpa kasih, saudaraku, kita punya pengiringan itu pasti akan turun kalau kita tidak mengasihi. Tapi kalau kita mengasihi, kita akan rajin ibadah, rajin baca Alkitab, rajin doa, rajin pergi PD, rajin, saudaraku, melayani Tuhan. Kita akan rajin. Kenapa? Karena ada kasih. Kok bisa kasih buat orang rajin? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tadi kita baru mendengar kesaksian Mama Fanggidai. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidup ini siapa yang bilang tidak ada masalah? Ya? Kalau kita hadapi masalah, kita semua sama kayak Mama tadi bersaksi. Kau tuh rasanya mau mundur, kau tuh rasanya mau dari Tuhan Allah, kau tuh dari Tuhan itu sudah capek, setia cuma masalah begini banyak nih Tuhan. Ya. Kita kadang-kadang mau menyerah, kadang mau angkat tangan, saudara, semua
Ya, rasa diri kayak mau mana ya. Pokoknya jadi malas sendiri, saudara. Tetapi saudara dengar baik-baik. Kenapa? Ketika kita dalam situasi di mana kita mau malas, kita mau mundur, kita sedang dalam putus asa karena begitu banyaknya persoalan, tapi kemudian ada semacam spirit yang membangkitkan kita. Itu sebenarnya kasih Allah yang di dalam diri saudara itu yang bekerja membangkitkan saudara. Kalau tanpa itu kasih tidak mungkin. Saya berikan contoh ayat. Tampilkan Roma 8 ayat 31 sampai 37. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 37. Mari kita perhatikan ayat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau kita bacakan ini ayat-ayat ya. Roma pasal 8 ayat yang ke-31 sampai dengan 37. Oke. Dalam hitungan 3 bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? 34 menjadi penting dan 35. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Tidak ada. Ayat 36. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi saudara, apakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Itu ayat bilang. Kelaparankah? Penganiayaankah? Penindasankah? Kesesakankah? Ketelanjangankah? Bahaya atau pedang? Tidak ada. Saudara, kita pasti lebih dari pemenang. Karena apa? Karena kasih Kristus yang ada di dalam diri kita. Makanya Rasul Paulus bilang hidup di dalam kasih ya. Sebab kalau kamu tidak hidup di dalam kasih, rohmu tidak akan menyala-nyala, pasti padam. Karena masalah itu ibarat air yang menyiram api di dalam diri kita. Persoalan itu ibarat air yang siram. Api ada menyala-menyala, masalah itu dia siram, saudara. Entah itu airnya berupa air 1 drum kah, air 1 ember kah, atau air 1 tangki. Saudara terkasih dalam Tuhan, masalah yang kita hadapi ini kan beda-beda porsinya. Kadang api semua nyala bagus-bagus, semangat, gairah pelayanan, mati-mati untuk Tuhan. Tiba-tiba masalah datang, misal kaboak bapak. Itu kadang-kadang mau siram api kita, mau padamkan semangat kita. Tapi kita bersyukur Tuhan semacam memberikan pemantik di dalam diri saudara, yaitu kasih. Jadi meskipun ada api yang mau siram, ada pemantik yang kasih menyala kembali, kasih bakar kembali. Kasih Allah itu membakar sehingga roh kita boleh menyala-nyala dan kita layani Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Makanya bersyukurlah saudara, hiduplah di dalam kasih ya. Kemarin saya khotbah di Oibufu, saya bilang begini, kita kebanyakan bergumul untuk banyak hal ya sudah. Kita bergumul untuk banyak karunia, bergumul untuk bisa main keyboard, bergumul untuk bisa menyanyi, bergumul untuk bisa berkhotbah, bergumul untuk bisa punya karunia penglihatan, mujizat, karunia iman. Tapi kadang kita tidak bergumul supaya kita punya kasih yang lebih besar, saudara. Padahal kasih penting. Sebab kalau tidak ada kasih, pintar-pintar khotbah, pintar main musik, pintar saudaraku
penglihatan, pintar bernubuat, pintar buat mujizat, tidak ada kasih, nol semua. Ini menjadi penting. Ya. Sebab kalau saudara menyala-menyala melayani, lalu tiba-tiba masalah datang, karunia dong dari hilang semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa murtad dan tinggalkan Tuhan. Kita bisa, saudaraku, balik 180 derajat tinggalkan Tuhan. Ya, kalau tidak ada kasih yang bekerja di dalam diri kita. Makanya saya ulang lagi, 1 Korintus 13 ayat 13. Paulus berkata begini, ada 3 hal yang penting dalam kekristenan: iman, pengharapan, dan kasih. Tapi yang lebih besar daripada semuanya itu adalah apa? Kasih. Kasih penting sekali. Karena itu anak-anak Tuhan, tiap hari kalau saudara berdoa, bilang sama Tuhan, Tuhan, tambahkan kasih-Mu di dalam hidup saya. Tanpa kasih-Mu aku tak mampu. Tanpa kasih-Mu aku tak sanggup. Karena kasih-Mu bekerja bersama-sama dengan Roh-Mu di dalam diriku. Kalau tadi saudara baca ayat-ayat 31, 32, 33, dan 34, ya, di situ dibilang Allah di pihak kita, Allah pembela kita, Allah membenarkan kita. Tapi di ayat 35 tadi dia bilang kasih Kristus. Jadi ini saudara berkaitan. Kasih Kristus itu bisa ada, kasih Kristus itu yang membuat sehingga Allah di pihak kita, Allah membenarkan kita, Allah saudaraku pembela kita, Allah yang membangkitkan kita. Tanpa kasih Kristus tidak ada itu. Jadi 4 hal ini menjadi penting buat kita semua yang hadir sore hari ini. Sekali lagi, hiduplah di dalam kasih. Ya. Jangan sampai kasih itu mulai hilang. Jangan sampai kasih itu mulai tidak ada. Seperti jemaat yang ada di Efesus. Dalam kitab Wahyu pasal 2, Rasul Yohanes berkata dalam tulisannya itu, saudaraku, Tuhan bilang sama Rasul Yohanes, tolong kasih tahu jemaat yang ada di Efesus, mereka jatuh sangat dalam. Ya. Bertobatlah. Kenapa mereka jatuh sangat dalam? Ayat itu mengatakan karena mereka sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Ketika kasih yang mula-mula itu hilang, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ulang lagi, semangat pelayanan akan hilang. Saudara akan lihat hanya kekurangan-kekurangan orang-orang di sekitar kita, sehingga akan muncul memfitnah orang, membenci orang, mendendam orang. Saudara yang terkasih, kasih persaudaraan itu tidak akan ada di dalam diri kita. Maka kita akan muncul yang pertama tadi, pasti kita tidak akan buat baik. Yang ada jahat terus yang kita lakukan. Tapi kalau ada kasih Allah dalam hidup kita, kebaikan akan mengalir, persaudaraan akan terjadi. Kita akan melihat kelebihan-kelebihan orang dan kita hargai orang. Dan kemudian yang terakhir, kita akan menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Bilang sama-sama dengan saya mau hidup di dalam kasih Kristus. Amin. Bilang samping kiri kanan, kalau ada kasih, kamu akan jauhi yang jahat. Bilang samping kiri kanan, kalau ada kasih, betul lu akan basayang. Ya. Bukan karena sekali lagi beta punya kelebihan, tapi juga beta punya kekurangan. Kasih persaudaraan itu akan terus bergulir. Lalu yang ketiga, sama-sama bilang ketong saling menghargai. Karena lu sana lihat beta pun kurang, tapi lu lihat beta pun lebih. Lalu yang terakhir, sama-sama katakan, roh apa? Menyala. Satu hari ada seorang ketemu saya, saudara, di toko karisma. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu pertemuan pertama karena kami tidak saling kenal. Saya waktu itu pakai baju orange. Nah, saudara tahu toh, penjaga toko karisma itu rata-rata pakai baju orange. Saya ini lagi pilih-pilih ballpoint, ya saudara, ya mau beli ballpoint kasih anak-anak. Tiba-tiba beliau ini datang, lalu kemudian saudara terkasih, dia bilang begini, kakak, minta maaf, beta mau tanya, bagian kertas-kertas itu di sebelah mana? Saya lihat dia, lalu saya bilang, kakak saya juga tidak tahu. Dia marah saya. Kok lu penjaga toko mana? Masa lu sudah tahu?
Saya bilang, kakak itu penjaga toko. Kok lu pakai baju orange sama dendong juga nah? Ya saudara terkasih. Saya bilang, iya memang baju sama, tapi beta ini pembeli juga. Saudara, hari itu ketika saya sudah dibilang pakai baju orange itu disebut penjaga toko. Setiap kali saya ke Karisma, saya tidak akan pakai baju orange. Tapi saudara, setelah perjumpaan itu, satu hari saudara, ya ini saya omong, saya khotbah di Amazing Grace di tempatnya Pak Mel. Hari itu dia pun tiba-tiba dibawa Tuhan datang ibadah di situ. Sepanjang saya khotbah itu dia tidak tenang, saudara terkasih dalam Tuhan. Karena dia merasa berdosa dan bersalah. Ya, karena dia sudah ketemu saya dan dia bilang, saudaraku saya penjaga toko Karisma, bahkan sempat memarahi saya. Karena itu sudah dia terbeban. Selesai saya khotbah, selesai ibadat, dia tidak pulang, dia langsung datang ketemu saya. Saudara, dan saya tanda betul dia muka juga. Dari jauh dia sudah senyum-senyum, saudara. Lalu kemudian datang dia bilang, aduh Papa minta maaf ya saudara. Saya bilang tidak ada yang salah. Yang salah itu adalah baju orange yang saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, kadang-kadang kita ini bisa menghargai orang kalau kita melihat orang itu, saudara terkasih dalam Tuhan, punya kelebihan. Ketika kita lihat kekurangannya, kita akan saudara anggap orang itu tidak ada apa-apanya. Ketika dilihat saya pendeta, dia langsung menghormati saya. Tapi ketika saya pakai baju orange di Karisma, saya cuma jadi bulan-bulanannya dia, hanya gara-gara tidak tahu di mana bagian orang jual kertas. Saudara terkasih, jangan jadi Kristen begitu ya. Ya, hargai siapapun yang saudara ketemui dimanapun. Baik itu dia mungkin pedagang asongan, ya cuman jual ikan. Ya kadang-kadang saya tuh kasihan penjual ikan. Karena orang panggil dia bukan om, ikan, sayur. Ya, padahal itu orang juga penama ada. Ya coba panggil om tukang sayur kan masih mendingan. Tapi tidak, kita pikir ini sayur. Tapi itu sayur juga mau datang ya, ikan itu juga mau datang. Ya saudara yang terkasih, hargailah setiap orang dengan baik. Ada amin? Itu tanda saudara mengasihi Tuhan. Ya. Sebab kalau tidak, kalau saudara tiba-tiba ya misalnya saudara pelayan Tuhan, saudara tidak menghargai orang begitu. Lalu tiba-tiba dia ketemu saudara sedang melayani orang, misalnya saudara berkhotbah atau saudara sedang pimpin pujian, dia akan sak lihat saudara punya muka. Begitu dia lihat, dia bilang begitu juga mau jadi pemimpin pujian. Ya, oh dia langsung sak. Bahkan mungkin dia bisa tinggalkan gereja. Mungkin saya pernah cerita di tempat ini, ya saudara, seorang yang bernama Mahatma Gandhi. Dia sebenarnya mau jadi Kristen, saudara. Tapi karena dia itu kulit hitam, sementara waktu itu ada kelompok ras, ya. Kelompok orang-orang kulit hitam itu bikin gereja sendiri, kulit putih bikin gereja sendiri. Ya. Nah dia salah masuk gereja, dia masuk ke gereja orang kulit putih. Maka begitu dia sampai di pintu gereja, orang langsung suruh dia pulang. Karena ini bukan gereja kau. Kau kelompok orang kulit hitam. Mulai dari situ dia titi batu orang Kupang, dia tidak mau jadi Kristen. Meskipun dia cinta kekristenan, dia tidak mau jadi Kristen, dia tetap Hindu. Ya. Padahal dia sudah kepengen mau jadi Kristen karena dia sudah baca Alkitab, dia belajar firman dan dia temukan ada sesuatu yang menarik dari cerita-cerita Yesus. Begitu dia balik, dia bilang begini, memang Yesus luar biasa, tetapi pengikut-pengikutnya biasa-biasa saja. Kenapa? Karena kasih tidak ada. Kasih akan meruntuhkan segala sesuatu. Karena itu sore hari ini ingat baik, jadilah orang yang hidup di dalam kasih. Ada amin? Tuhan berkati kita semua. Tundukkan kepala kita. Satu pujian kita nyanyikan.